Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sepanjang hari pada saat hari ini. Dan telah memberikan kita banyak kenikmatan iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita syafaat dari hari kegelapan menuju hari yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada saat ini, izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi yang telah kami pelajari di Fiqhul Islam, yaitu al-jihadu fardun ala jami'il muslimin. Jihad itu adalah kewajiban atas seluruh kaum muslim. Jadi, jihad itu adalah mengarahkan segenap tenaga pada peperangan di jalan Allah secara langsung, atau dengan cara pertolongan dengan harta, pikiran, atau dengan segala upaya. Maka, jihad itu adalah seruan penting untuk menegakkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad dengan pikiran atau pendapat hasil ijtihad, itu adalah apabila suatu pemikiran yang berkaitan dengan peperangan di medan perang. Contohnya yaitu kita menggambarkan strategi di kancah peperangan, atau kita menyusun gimana caranya kita bakal perang nanti gitu. Dan itu dinamakan jihad karena itu membutuhkan pemikiran. Dan jika memberitahu tentang keadaan bahwa musuh sedang menyiapkan diri atau apa gitu yang tentang musuh, itu bukan suatu jihad karena itu tidak dilakukan secara langsung di medan perang. Dan adapun jihad yaitu dengan cara menyemangati atau khutbah secara langsung di medan perang. Tetapi jika menyemangati atau menasihati pasukan sebelum perang itu tidak termasuk jihad karena itu tidak dilakukan langsung di medan peperangan. Jadi misalnya ada seorang pemimpin dan dia itu menyemangati atau berkhutbah atau menasihati pasukannya sebelum berangkat menuju medan peperangan. Itu tidak dinamakan jihad. Karena apa? Karena itu tidak dilakukan secara langsung di medan perang. Yang mana jihad secara itu dilakukan langsung di medan perang. Maka jihad itu dilakukan secara langsung di medan perang. Dan para mujahid yang mereka itu terbunuh secara nyata, dan itu mereka akan menjadi syahid. Dan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jihad itu wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinu dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadai wa hum saghirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum min kuffar wal yazidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa qala al jihadu madin mundu an ba'athani Allahu ila an yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adalu adilin wa qala bu'ithu baina yaday sa'ata bisayfi hatta yu'badallahu wahdahu. Dan di dalam hadis yang hasan qala laqatwatun fi sabilillahi aw rahwatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dan jihad itu pada awalnya fardu kifayah dan akan menjadi fardu ain ketika ada serangan musuh secara mendadak. Dan makna jihad ketika menjadi fardu kifayah itu dalam bentuk kita yang memulai peperangan atau menyerang musuh walaupun musuh itu belum memulai peperangan kepada kita. Jadi kita harus menyerang musuh walaupun musuhnya belum menyerang kita, karena kita harus memulainya duluan. Dan jika salah satu dari kaum muslim atau tidak memulai atau menegakkannya pada suatu masa, maka itu menjadi dosa bagi semuanya karena telah meninggalkannya. Dan tidak gugur kewajibannya bagi penduduk Indonesia
India dan Mesir yang mendirikan. Akan tetapi diwajibkan atas yang lebih dekat dengan musuh sampai jatuh fardu kifayah itu untuk orang yang menegakkan dengan perang secara langsung. Jika belum jatuh fardu kifayahnya kecuali dengan semua muslim, maka jihad menjadi fardu ain atas semua muslim. Dan menegakkan daulah Islam itu wajib atas setiap muslim. Maka jika sebagian telah mendirikannya, maka telah gugur bagi yang lain dan bagi yang mengabaikannya. Jadi jika daulah khilafah itu telah tegak, daulah Islamiyah itu telah berdiri, jadi bagi yang mengabaikannya itu tidak berdosa. Tapi jika belum menegakkannya, maka itu tetap wajib bagi kaum muslim untuk mendirikannya sampai berhasil dengan cara menegakkannya secara langsung. Jadi kalau belum berdiri daulah Islamnya, maka kita sebagai umat muslim harus berupaya untuk menegakkannya secara langsung. Dan jika musuh belum kalah, maka tetap wajib bagi kaum muslim untuk mendorong atau mengalahkan mereka. Dan dari sini datang satu kesalahan di dalam definisi ulama-ulama pada fardu kifayah. Karena jika sebagian sudah menegakkannya, maka gugur bagi yang lain. Karena definisi ini yang mengharuskan karenanya. Jika penduduk jazirah-jazirah berjihad dengan cara melawan Perancis secara langsung dan gugur kewajibannya bagi kaum muslim yang lain, termasuk keluar atau tidaknya Perancis dari Aljazair itu. Dan itu salah tanpa perselisihan antara kaum muslim sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada hari ini. Dan definisi tadi menjadi bertentangan dengan nas Al-Quran yang pasti dan di dalam wajibnya jihad sampai musuh berhasil ditundukkan. Maka nas Al-Quran yang pasti menjadikan jihad untuk melawan Perancis di Jazair itu adalah kewajiban atas semua muslim, bukan untuk penduduk Aljazair saja. Jadi menurut nas Al-Quran itu, misalnya penduduk Aljazair akan berjihad melawan Perancis, itu bukan diwajibkan untuk penduduk Aljazair doang, tapi kita sebagai umat muslim yang dari negeri lain juga diwajibkan. Maka apabila penduduk Aljazair berdiri untuk berjihad melawan Perancis secara langsung, maka tidak gugur kewajiban itu bagi penduduk Mesir, Irak dan selainnya. Akan tetapi menjadi wajib atas mereka dan dosa apabila mereka meninggalkannya sampai Perancis benar-benar keluar dari Aljazair. Dan karena itu definisi para ulama tentang fardu kifayah itu salah. Dan definisi yang benar itu, fardu kifayah tetap menjadi wajib dan tidak gugur sampai didapati sesuatu dari kewajiban itu. Dan jika belum didapati sesuatu dari kewajiban itu, maka belum gugur. Dan mendirikan daulah Islamiyah kewajiban untuk seluruh kaum muslimin. Begitu juga dengan menegakkan Hizbut Tahrir dengan aktivitas menegakkannya. Dan tidak gugur kecuali kewajibannya, akan tetapi tetap menjadi fardu bagi kaum muslimin dengan secara keseluruhan sampai bisa menegakkannya secara langsung. Dan tidak gugur dosa dari kewajiban itu kecuali bagi orang yang menegakkan aktivitas itu secara langsung. Jadi dosa itu tidak akan gugur kecuali bagi orang yang menegakkan atau berjihad secara langsung. Dan tetap berdosa bagi yang lain. Dan seperti itu juga jihad penduduk Jazair terhadap Prancis, penduduk Oman terhadap Inggris. Dan itu wajib bagi semua muslim. Bukan hanya wajib bagi penduduk Oman atau penduduk Jazair saja dalam berjihad. Dan jika penduduk Jazair berdiri untuk berjihad ke Prancis dan penduduk Oman berdiri untuk berjihad ke Inggris, maka tidak gugur kewajiban jihad itu. Jihad itu di tempat itu, akan tetapi tetap wajib bagi semua kaum muslim sampai terusir penduduk Prancis dan Inggris. Dan tidak gugur dosa bagi penduduk Jazair saja, akan tetapi tetap menjadi dosa bagi kaum muslim yang lain. Dan hari ini orang-orang kafir telah menduduki sebagian dari negeri-negeri muslim. Maka jihad itu fardu untuk kaum muslim dan wajib atas seluruhnya. Dan bagi seorang muslim yang meninggalkannya akan berdosa sampai akan disucikannya lagi negeri-negeri muslim itu dari penduduk-penduduk kafir atau pemimpin-pemimpin kafir dari barat. Dan hendaknya umat Islam bangkit untuk memerangi musuh mereka. Apabila didapati sesuatu dari hal itu, maka gugurlah saat itu kewajiban atas umat muslim yang lain. Dan jika belum didapati sesuatu darinya, maka tetap wajib jihad atas semuanya. Dan jika meninggalkannya, maka akan dosa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.